X tadi kan bisa kemana-mana, masa terus diberitahukan kan gitu, masa ini sesuatu yang logika awam yang sulit juga diterima, Christine. Jadi rasanya proses inilah yang maka saya harus segera gerak cepat kemarin. Karena apa? Saya ini tetap dalam koridor mencintai KPK secara lembaga. Sehingga jangan sampai hal-hal yang kira-kira nanti akan memperburuk KPK saya cegah sejak awal. Ya. Misalnya dulu Pak helikopter, saya cepat-cepat itu saya ajukan ke Dewan Pengawas dengan maksud supaya ini tidak terulang minimal kan begitu. Jadi hal-hal yang saya ingin dalam konteks mencintai KPK seperti mengajukan gugatan kepada KPK kasus Senturi misalnya sampai 6 kali itu meskipun belum ada tindak lanjutnya, tapi kan saya menjaga KPK tetap dalam koridornya, menjaga pemberantasan korupsi dengan benar, dengan independen, tidak dipenuhi agenda-agenda pribadi maupun politik dan lain sebagainya. Jadi misalnya dalam Senturi tadi saya ceritakan, saya kan karena akhirnya menang itu kan menerima seluruh berkas yang ada di Budi Mulya, termasuk ada laporan kejadian tindak pidana korupsi LKPTK atau apalah itu hasil penyelidikan, bentuknya persis yang ada di internet itu gitu loh, beberapa halaman ringkasan resume atau apalah namanya begitu. Siapa saja terduga pelaku gitu ya. Iya, itu dijadikan bahan untuk gelar perkara, ekspos untuk dinaikkan penyidikan. Jadi, dan harus kamu ingat, Christine, penyelidikan di KPK berdasarkan pasal 44 Undang-Undang KPK itu sebenarnya rasa dan kontennya sudah penyidikan, sudah dua alat bukti, sudah menggeledah dan sebagainya. Jadi LKPTK yang produk dari penyelidik KPK itu sudah betul-betul tinggal formalitas kepenyidikan. Ya kalau itu bocor, gitu kan. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti akan orangnya mengganti nomor handphone. Pasti kemudian orangnya akan ganti kendaraan kalau perlu rental kan. Nanti coba aja gini, kalau mudah-mudahan terbukti apakah omongan saya ini akan banyak hal yang dilakukan. Misalnya tadi ganti nomor handphone, ganti rental, ganti teman-teman, menghilang dan sebagainya, pindah ke apartemen kan gitu. Jadi itu nanti kita lihat itu sambil berdebat-debat. Iya, Mas Boyamin, selain ancaman tindak pidana yang Anda laporkan saat ini ke Polda Metro Jaya, sanksi etik paling berat yang mungkin saja dijatuhkan kepada oknum yang membocorkan berkas ini apa? Ya kalau dalam dunia perang atau zaman kerajaan ini hukuman mati bersama keluarganya bahkan. Ini kan dianggap pengkhianatan gitu kan. Jadi kalau ini kita berperang dengan negara X, terus ada warga negara yang membocorkan pertahanan kita kepada negara X, langsung dihabisi oleh negara X itu, sehingga kita kalah gitu. Sehingga ketika kita akhirnya bisa menangkap basah pengkhianat itu tadi, kira-kira apa yang dilakukan? Kalau zaman perang hukuman mati, zaman kerajaan anak cucunya pun dihabisi tumpes kelor karena dianggap pengkhianatan gitu. Dan kalau ini memang betul gitu nanti terbukti bahwa bagian ini akhirnya ketemu seperti itu formulanya, betul-betul mengkhianatkan, dan itu bukan hanya mengkhianati KPK, mengkhianati seluruh rakyat Indonesia dan juga negara Indonesia. Bagaimana Anda ditugasi untuk memberantas korupsi kok malah bocori kepada yang mau disasar gitu kan? Nah, alasannya boleh aja gitu dalam konteks tertentu, tapi kan nggak bisa dipastikan. Oh, menterinya nggak terlibat kok, jadi supaya, tapi kan tetap posisi positif negatifnya itu lebih banyak mana? Logika sederhana kan pasti lebih banyak negatifnya kan gitu kan. Jadi kalau saya lawyer misalnya dapat bocoran dari polisi berkaitan dengan apa-apa yang ditangani gitu, misalnya saya lawyernya tersangka, sudah bisa siap-siap lebih dulu maksudnya ya? Iyalah paling enggak mengamankan harta-harta supaya tidak disita, soal nanti tetap masuk penjara ya enggak masalah kan. Dan bisa aja ini orang yang kira-kira terduga itu bisa aja beli apartemen itu bukan untuk ditempati tapi untuk menyimpan duit misalnya kan, bisa aja macam-macam lah itu. Baik, saya coba uji dengan logika dan berlandas pada asas praduga tak bersalah lagi. Saya tanya ke Mas Yudi. Mas Yudi, kalau lini masa kebocoran atau masa timeline kebocoran kebocoran berkas hasil penyelidikan ini terjadi setelah ada para tersangka ditetapkan, artinya sudah masuk ke tahapan penyidikan, apakah itu berpengaruh? Itu satu. Apakah itu wajar dalam arti bahwa kalau logika awam kan ada penyidikan, oh ya sudah, kalau sekarang sudah penyidikan ya berkasnya boleh dong, yang berkas-berkas sebelumnya bocor juga nggak apa-apa ya, mungkin ada yang fotokopi dan kemudian sampai di tempat lain. Itu mungkin nggak kira-kira di cara kerjaannya dulu waktu di KPK?
Nggak bisa, Mbak. Ini adalah pro justisia. Jadi tidak boleh ada seseorang pun ya, bahkan pegawai KPK gitu kan, yang tidak terkait kasus itu, jangankan orang lain itu tahu tentang informasi-informasi tersebut. Dan mengapa sih informasi di penyelidikan itu bahkan tidak bisa dibawa sampai ke penyidikan gitu ya? Karena ada beberapa hal yang krusial. Tadi benar ada asas praduga tidak bersalah di situ. Kemudian yang kedua, apa sih motif orang membocorkan? Saya belum pernah loh selama saya menjadi penyidik ya, karena saya juga status penyelidik juga gitu ya di KPK, itu menemukan ada dokumen bisa bocor. Ini kan sangat berbahaya gitu kan. Itulah sebabnya maka kita tahu bahwa di KPK lingkup yang tahu itu kan semakin dikit. Itu bisa ditanyakan, ini di siapa yang megang? Selain kamu yang megang, kan ada PIC-nya. Kamu serahkan kepada siapa? Pernah nggak menyampaikan kepada misalnya atasan? Nah, kemudian di atasan bagaimana? Gampang untuk telusuri. Kemudian dicocokkan dokumen yang ada di lokasi dengan dokumen yang asli itu seperti apa. Nah, kalau cocok, kita bisa melihat ya bahwa pasti ada orang yang menyampaikan ke sana. Dan tadi dikatakan bahwa kalau dokumen penyelidikan itu keluar, ini kan sama aja kita, kenapa nggak ikut ekspos aja orang-orang dari Kementerian SDM itu di KPK gitu kan, bareng-bareng sama kita, yuk kita ekspos yuk gitu kan, seperti itu. Karena ya seharusnya menjadi rahasia dapur dari proses yang bakal bergulir di KPK, kemudian dibuka kepada mereka yang bakal ditetapkan sebagai tersangka. Jadi punya waktu untuk mempersiapkan diri atau setidak-tidaknya mengaburkan ya segala sesuatu yang mungkin masuk kategori itu alat bukti atau petunjuk lain. Begitu maksud Anda, Mas Yudi ya? Betul. Jadi jangan sampai mereka nanti percakapan komunikasi dan sebagainya itu kan dihilangkan, atau orang yang melarikan diri gitu kan ke luar negeri ya kan. Nah, itu sangat-sangat berbahaya dan itu sangat-sangat menghambat atau merintangi penyidikan seperti yang disampaikan oleh Bang Boyamin. Seperti itu, Mbak. Oke, saya ke Mas Boyamin. Kenapa Mas Boyamin? Misalnya saya mau nangkap maling karena saya polisi, terus pistol saya berikan malingnya, terus malingnya otomatis yang terjadi apa? Ya saya ditembak kan gitu kan. Ini sama dengan pemberantasan korupsi, ini kan dokumen-dokumen itu masih label-label seperti senjata sebenarnya yang akan dibuka nanti pada saat persidangan. Kalau sudah jadi berkas perkara juga pengadilan boleh diakses oleh lawyer, bagaimana berita acaranya, bagaimana buktinya, penyidikannya, berita acara segala macam boleh di sana diadu. Tapi kalau masih penyelidikan itu sama dengan ya itu tadi, bahasa lebih ekstrimnya menyuruh orang menggorok kita sendiri gitu supaya mati, supaya tidak bisa menangkap orang, apalagi kalau berkelahi ya melumpuhkan lawan gitu. Jadi itu yang pertama. Kedua, saya itu kan ya saya buka rahasia cara detektif partikuler bekerja gitu kan. Sebenarnya dari pemberitaan itu saya lempar dan saya beritakan bahwa saya sudah melapor. Nah benar kan, bukti kemudian bermunculan hari ini, kemarin di media sosial, yang video tadi yang kamu lihat, ada sepil juga, ada 2 dokumen gitu, ada juga gitu. Nah itu artinya kan, wah ini Boyamin udah lapor, udah kita lempar aja biar diambil Boyamin. Nah saya dengan senang hati itu. Jadi level-level itulah kira-kira yang saya betul-betul sebenarnya hari Jumat itu masih blank kecuali berita koran Tempo. Tapi kemudian ya akhirnya tambah bukti-bukti ini. Dan terakhir terima kasih dulu dalam kasus Nur Hadi waktu buron itu juga begitu. Saya bahkan dia 10 juta iPhone dulu waktu itu kan. Terus kemudian bermunculan banyak dokumen. Jadi ini yang cara-cara masyarakat aja bisa begini gitu, dan masyarakat juga pinter juga mesepil ke dalam Twitternya yang saya tidak tahu itu, karena saya tidak main Twitter, tidak main Facebook gitu. Jadi ini saya gembira karena masyarakat kemudian memberikan pendukung, dan akhirnya saya tambah yakin, kalau tadi masih netral, saya tambah yakin bahwa ini ada suatu masalah yang harus kita tuntaskan secara hukum, dan mudah-mudahan nanti polisi ini akan menuntaskan semua. Kalau tidak dituntaskan ya saya gugat pra peradilan. Nah ini senjata lagi yang saya terakhir, Christine gitu. Masih. Ya, ini kalau kami nulisnya sekarang korupsi SDM bocor, oknum KPK terlapor. Siapa yang Anda patut duga Mas Boyamin menjadi oknum yang membocorkan berkas hasil penyelidikan? Siapa yang patut diduga? Ya dalam laporan saya ya ada sih, ya kira-kira ada dugaan menyebut nama. Terus jadi ada yang menyebut nama di laporan di
Polda Metro Jaya? Ya, ya ada lah, tapi kan itu tetap rahasia. Wong level detektif kan pasti begitu. Saya tidak akan pernah buka, biarlah polisi menangani. Kan misalnya ada orang kecurian TV, kan ditanya oleh polisi, kira-kira yang kamu curigai siapa tetanggamu yang tukang maling? Ya, kan dia menyebut nama juga. Boleh aja itu kan. Ini kan semua saya tutup untuk tidak dipublikasikan. Nah, nanti biar polisi yang menangani, kalau tidak terbukti ya tertutup, nama itu tidak terbuka kan gitu. Ya. Jadi itulah kira-kira standar saya, Bistin. Jadi tetap kalau kamu paksa-paksa untuk membuka nama ya sampai kiamat tidak akan aku buka kan. Ya, gitu. setidak-tidaknya Mas Boyamin, logika Anda sehingga kemudian sampai pada kesimpulan bahwa oknum orang di KPK inilah yang patut diduga membocorkan. Dasarnya apa? Ya tadi bahwa dokumen atau materi itu tidak mungkin berjalan sendiri, itu aja. Atau kedua ada yang mencuri kan gitu kan. Ya kita cari aja, ada yang membawa atau ada yang mencuri kan gitu kan. Nah saya makanya itu yang saya laporkan kira-kira minimal 2 orang kira-kira yang juga mengambil gitu. Jadi bukan hanya yang menyerahkan tapi yang kira-kira mengambil. Lah mengambilnya dengan cara baik-baik, sembunyi-sembunyi atau mencuri kan. Jadi ya saya buka segala kemungkinan. Jadi supaya karena level saya seperti itu banyak hal yang harus saya buka segala kemungkinan, dan penyidiklah yang tugasnya yang nanti mendalami. Saya cukup duduk manis diam dan menonton. Kalau tidak diproses saya gugat pra peradilan. Akhirnya terbukalah di sana namanya siapa yang saya laporkan. Oke, buka pra peradilan maksudnya pra peradilan kasus sejumlah dengan sejumlah terdakwa dugaan korupsi Tukin di Kementerian SDM ini maksudnya ya? Oh bukan, yang perkara ini Christine. Jadi kan saya laporan perkara ini dugaan pembocoran ini. Ya, kalau polisi dihentikan juga maksudnya ya, oke. Mangkrak gitu kan. Nah, atau tidak berani menangani. Nah, polisinya Polda Metro Jaya saya gugat gitu loh. Kenapa kamu tidak berani meneruskan? Nah, mereka kan jawab gitu kan. Nah, di situ akan saling buka data nanti. Ya, nama-nama akan terbuka kan gitu. Baik. Oke, Mas Yudi sebagai mantan penyidik di KPK, harapan Anda saat ini supaya terang benderang siapa yang di KPK nih ya, siapa harus melakukan apa untuk menjaga kredibilitas semua kasus yang tengah ditangani oleh KPK saat ini. Karena kemudian kalau memang benar ada kebocoran berkas hasil penyelidikan, maka patut diduga juga di kasus-kasus lain juga terjadi kebocoran. Patut diduga, sekali lagi saya menggunakan asas tidak praduga tak bersalah. Anda bagaimana, Mas Yudi? Ya, betul nggak ya? Nanti kalau ini tidak ditangani dengan baik, ini akan jadi presiden yang buruk ya. Ini nanti akan menjadi suatu justifikasi bagi kebocoran-kebocoran yang lain. Kan kita belum tahu nih kebocoran ini modusnya apa. Apakah modusnya ada uang, ya kan, modusnya politik, modusnya nanti akan ada gratifikasi, modusnya nanti akan ada bergening, ya, position gitu kan. Nah, itu kita nggak tahu ini seperti apa. Nah, oleh karena itulah kan Dewas sudah menerima laporan ya. Bahkan hari ini tadi saya lihat sudah ada laporan dari tokoh-tokoh anti korupsi ya, LSM, NGO dan sebagainya gitu ya. Dan kita harap sekarang mau nggak mau harapan ada di Dewas untuk membongkar ini. Kenapa? Karena Dewas kan organ internal KPK yang tadi dia mudah untuk mendapatkan akses ya, baik akses itu ke penyidik ya, penyelidik itu kan, maupun akses ke dokumen-dokumen baik itu elektronik maupun dokumen kertas ya. Nah, kemudian yang kedua, kita berharap juga kepolisian juga bergerak gitu kan, polisi juga memeriksa juga. Karena apa? Karena kebocoran ini, berkata Bang Boyamin ya, ini adalah pengkhianatan terhadap pemberantasan korupsi yang nanti ujungnya adalah pemberantasan korupsi akan dibajak. Orang-orang akan melihat, wah, kita ingat loh indeks persepsi korupsi kita turun dari 38 ke 34, kemudian akhirnya tadi kebocoran-kebocoran ini akan menjadi hal yang lumrah, orang akan banyak bocor dan sebagainya, akhirnya korupsi nggak diberantas, ya kan, orang-orang yang membocorkan dapat keuntungan pribadi, gitu kan. Jadi ini adalah momentum yang tepat dan nggak boleh lepas. Jadi Dewas harus gas, polisi pun juga harus gas, seperti itu. Oke, proses hukum di kepolisian juga harus berjalan, pengawasan internal juga harus berjalan melalui Dewas. Ini sekali lagi untuk menjaga kredibilitas semua penanganan kasus-kasus korupsi yang ada di KPK. Mas Boyamin, Mas Yudi, terima kasih sudah join di obrolan malam. Terima kasih buat Anda berdua. Kita tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Saya selalu buat Anda berdua. Kami jeda.